Halo Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Di video bagian kedua ini kita akan mendengarkan penjelasan tentang persyaratan peserta sertifikasi pendidik untuk dosen. Jadi, simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah, kita akan sampai pada ini yang paling krusial. Pertama adalah persyaratan untuk siapa dosen eligible yang akan ditetapkan sebagai DIS. Dari calon DIS menjadi DIS siapa? Setelah memenuhi persyaratan apa? Nah, ada 8 syarat awal agar calon DIS dapat ditetapkan sebagai DIS. DIS itu dosen yang disertifikasi. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau yang pertama kali baru mendengar, DIS itu dosen yang disertifikasi. Pertama adalah memiliki NIDN untuk dosen tetap atau memiliki NIDK, nomor induk dosen khusus untuk dosen pendidik klinis atau dokter pendidik klinis, dokdiknis, atau dosen paruh waktu. Boleh, ya boleh. Ketika memiliki NIDK. Kalau pakai NUP bagaimana? Tidak diperbolehkan. Dua ini yang diperbolehkan. Syarat pertama, harus memenuhi ini. Yang kedua, syaratnya memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya asisten ahli. Kalau tidak memiliki jabatan fungsional dosen, berarti tidak bisa juga. Memiliki pangkat atau golongan ruang atau in passing bagi dosen non ASN. Jadi ini juga perlu ada in passing bagi dosen-dosen non ASN atau non PNS dalam dahulu. Seperti itu. Kemudian ini yang agak berbeda, memiliki masa kerja sebagai dosen sekurang-kurangnya 2 tahun secara berturut-turut terhitung mulai tanggal pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dosen sampai dengan 1 Januari tahun pelaksanaan Serdas. Ini yang perubahan yang pertama. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah memenuhi 2 tahun dari sejak pengangkatan pertama, misalnya asisten ahli ya, atau mungkin ada yang dari lektor, 2 tahun setelah asisten ahli atau lektor, atau mungkin lektor kepala pertama mungkin biasanya adalah asisten ahli atau lektor, dan dihitung 1 Januari tahun 2021 sudah 2 tahun berturut-turut ya, Bapak Ibu tidak pernah keluar dari dosen, maka Bapak Ibu memenuhi ini, memenuhi nomor 4 ini. Berikutnya adalah BKD. Tadi ya, memenuhi BKD 2 tahun secara berturut-turut. Dari LKD-nya akan dilihat apakah memenuhi statusnya selama 2 tahun secara berturut-turut. Ini berhak Bapak Ibu untuk menjadi DS ketika memenuhi syarat yang lain juga. Nah, yang berikutnya adalah memenuhi nilai ambang atau passing grade dari TKDA dari lembaga yang diakui Kemdikbud. Nomor 7 adalah memenuhi nilai ambang atau passing grade dari TKBI dari lembaga yang diakui Kemdikbud. Dan yang nomor 8 memiliki sertifikat program peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional dan AA dari perguruan tinggi pelaksana program seperti A yang diakui Kemdikbud. Jadi ini masih ada waktu Bapak Ibu calon-calon DJS untuk mencoba melengkapi dokumen portofolio bagian pertama ini. Silakan Bapak Ibu sambil nanti menunggu proses untuk penetapan calon DS menjadi DS di semester 2 tahun 2021 nanti akan kita lakukan seperti itu. Nah, ini syarat sebagai peserta yang ada perubahan yang cukup signifikan, prosesnya lebih sederhana, kemudian dokumen-dokumen ini sudah disediakan dari awal oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti penetapan peserta dari calon menjadi DJS, kalau secara nasional ada kuotanya Bapak Ibu, jadi terbatas.
mungkin sekitar 8.000 atau 7.000 tahun ini. Urutannya seperti ini, kalau lebih dari 8.000 yang memenuhi, maka urutannya lah dari jabatan akademiknya terlebih dahulu, pendidikan terakhir tertinggi, doktor ke bawah, kemudian nilai kemampuan dasar akademik dan kemampuan bahasa Inggris akan ditentukan sebagai salah satu instrumen priority, kemudian pangkat dan golongan ruang, dan masa kerja, seperti itu. Ini yang akan dipakai sebagai instrumen atau kriteria dalam membuat urutan priority sebagai peserta service secara nasional. Jadi kuotanya bukan per perguruan tinggi tapi secara nasional seperti itu.